Perkenalkan, nama saya Safitri dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Habibi dan Ainun. Isi tentang novel dari Habibi dan Ainun bercerita tentang perjalanan cinta yang begitu indah antara B.J. Habibie dengan Ainun, tentang cinta pertama dan terakhir. Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia, seorang yang jenius dan merupakan pakar pesawat terbang. Dia adalah seorang pemuda negeri yang memiliki mimpi besar. Mimpi yang jika terwujud maka bisa menyatukan Indonesia. Ainun, dokter muda dengan masa depan yang cerah. Sosok perempuan dewasa dengan paras yang manis. Saat tengah bersekolah di bangku SD, Habibie dan Ainun adalah teman satu kelas. Pada waktu itu, keduanya belum merasakan getaran cinta. Jangankan cinta, Habibie justru mengejek Ainun karena menurutnya kulit Ainun gelap. Habibie bahkan menjuluki Ainun gula Jawa. Walaupun suka meledek Ainun, entah kenapa banyak guru yang suka menjodohkan mereka. Kisah cinta keduanya dimulai pada tahun 1962, tahun di mana mereka bertemu lagi setelah berpisah sejak SMP. Saat hari raya, Feni, adik Habibie, mengajaknya berkunjung ke rumah keluarga Ainun. Saat pertama kali melihat Ainun, hati Habibie berdetak tidak karuan. Perubahan dari keduanya berhasil memukau satu sama lain. Habibie sungguh terpesona melihat Ainun. Begitu juga dengan Ainun yang jatuh cinta kepada Habibie. Terpukau karena visi dan mimpi besar dari Habibie. Disitulah benih cinta mulai tumbuh perlahan di antara Habibie dan Ainun, yang kemudian berakhir indah dengan sebuah pernikahan. Habibie dan Ainun membangun rumah tangga mereka dengan tinggal di Jerman. Disinilah perjuangan mereka dimulai. Hujan, badai, panas, mereka lalui bersama. Ainun juga sangat mendukung mimpi besar Habibie. Itulah mengapa bagi Habibie, Ainun tercipta untuk dirinya dan dirinya tercipta adalah untuk Ainun. Nah, untuk selanjutnya kita bahas unsur-unsur intrinsik dari novel Habibie dan Ainun. Yang pertama, tema. Tema yang diangkat dalam buku ini adalah kehidupan penuh cinta Habibie dan Ainun, menceritakan tentang kesetiaan Ainun dengan selalu mendampingi Habibie saat dirinya sedang berusaha keras untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Begitu juga sebaliknya, Habibie yang selalu setia dan menjaga Ainun dengan baik. Yang kedua adalah latar. Latar dari buku ini, dari cerita Habibie dan Ainun ini adalah latar tempat cerita adalah di Bandung, di kampus ITB Bandung, perusahaan hamburger plus Zigbau HFB, desa Apperbosbach, Jerman. Nah, latar waktunya adalah pagi, siang, sore, hingga malam hari. Selanjutnya, yang latar suasana dalam cerita ini adalah haru, semangat, tulus, cinta, sedih, hingga bahagia dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh utama dalam cerita ini adalah sudah jelas Habibie dan Ainun. Yang keempat, penokohan. Habibie dengan tokoh yang tegas, bertanggung jawab, tetapi romantis. Kemudian Ainun, seorang pendamping yang baik, santun, setia, juga tercermin. Nah, yang kelima yaitu alur. Alur dalam cerita ini adalah alur maju, dimulai dengan pertemuan keduanya sampai menikah hingga kematian sang istri, Ainun. Dan yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh Baharudin Yusuf Habibie adalah sudut pandang orang pertama tunggal.
Kemudian yang ketujuh adalah amanat. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah terus semangat dalam menggapai cita-cita dan mimpimu. Nah, yang terakhir yaitu unsur-unsur intrinsik dari novel Habibie dan Ainun adalah yang pertama, nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam cerita dari novel Habibie dan Ainun ini adalah pribadi yang tulus akan tetap tulus walaupun banyak kontroversi tentang dirinya. Sejatinya, hati yang baik akan timbul akibat yang baik pula. Yang kedua, nilai religi. Nilai religi yang bisa dipelajari dari kisah Habibie dan Ainun ini adalah tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita apapun itu bentuknya. Dan Ainun tetap bersyukur dan berusaha mengelola keuangan dengan bijak pada saat mereka di Jerman karena gaji Habibie pada saat itu masih kurang. Mungkin sekian penjelasan resensi dari novel Habibie dan Ainun yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.